Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-199. Hahaha, baiklah, karena senior sudah bilang begitu, maka junior ini tidak akan sopan. Tsunami yang memakan api, hancurkan. Setelah mendengar tawa berani Luo, hati Xiaoyan langsung dipenuhi rasa bangga. Dia juga tertawa terbahak-bahak saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengendalikan cahaya penguasa 100.000 kaki untuk menyerang dengan keganasan yang lebih besar. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar saat cahaya penguasa setinggi 100.000 kaki yang terbentuk dari api surgawi dengan kejam menghantam ruang kosong di depan Luo tua. Penghalang Genesis Ki yang tak terlihat dengan cepat muncul dan menghalangi cahaya penggaris. Pada tingkat kultivasi Luo saat ini, Doki telah lama menjadi bagian dari sejarah kultivasinya. Apa yang bisa dia kendalikan dengan membalikkan tangannya adalah kekuatan puncak benua Yuanu. Genesis Ki. Meskipun Genesis Ki sedikit berbeda dari Doki, keduanya adalah bagian dari kekuatan alami dunia dan tidak berbeda saat digunakan. Namun, dibandingkan dengan Doki, Genesis Ki lebih lembut dan mudah menyatu dengan tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat ke level berikutnya. Pada saat ini, penghalang Genesis Ki di depan Luo tua setara dengan pertahanan kekuatan penuh Do di bintang 1. Meskipun Luo tua mengatakan ini, mengingat kekuatannya saat ini, bahkan jika penghalang yang dia buat hanya setara dengan kekuatan Dodi, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan penghalang yang dibuat oleh Dodi biasa. Oleh karena itu, kemampuan pertahanan penghalang ini bahkan lebih mengerikan. Saat cahaya penguasa setinggi 100.000 kaki bersentuhan dengan penghalang, suara gemetar seperti guntur tiba-tiba bergema. Gelombang demi gelombang riak spasial dengan cepat menyebar di ruang kosong. Badai yang menakutkan juga tiba-tiba melanda keduanya, meledakkan semua pohon ginseng kuno dalam radius 1.000 mil hingga bergoyang tak stabil. Di langit, Xiaoyan menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya setelah serangan ini dipatahkan. Perasaan sedih segera muncul di hatinya. Seorang elit Dodi benar-benar sangat kuat. Dia sebenarnya mampu sepenuhnya menerima serangan dari Flame Swallowing Tsunami yang telah dia gunakan seluruh kekuatannya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya jika elit sejati Dodi menyerang. Namun, tawa yang berani dengan cepat terungkap di wajah Xiaoyan. Dengan teriakan yang jelas, penguasa berat di tangan Xiaoyan bangkit sekali lagi. Doki dengan cepat bangkit dari tubuhnya sambil tertawa terbahak-bahak. Bagus, aku tidak pernah menyangka pertahanan kekuatan penuh dari seorang ahli Dodi begitu menakutkan. Aku juga akan menyerang dengan seluruh kekuatanku dan melihat apakah aku bisa menembus penghalang ini. Xiaoyan tentu saja tidak memiliki harapan besar bahwa dia akan mampu menembus penghalang ini dengan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, penghalang ini setara dengan kekuatan penuh dari elit Dodi. Jika itu dihancurkan oleh bandi seperti dia, bukankah elit Dodi ini akan sedikit terlalu lemah? Hah! Kilatan berkedip di mata Xiaoyan saat dia mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Tangannya, yang memegang penguasa Xuan berat, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Segera, dia mengayunkan lengannya dan penguasa besar itu terangkat ke udara. Doki dengan cepat mengalir ke telapak tangannya dan warna merah cerah sekali lagi muncul di tubuh penguasa hitam gelap itu. Dengan memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan menempatkan penguasa Xuan berat secara diagonal di depan dadanya. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dan api surgawi yang cemerlang keluar dari telapak tangannya. Segera, tangan besarnya bergesekan dan telapak tangannya dengan keras meluncur melintasi permukaan tubuh penguasa. Pada saat yang sama, api surgawi yang cemerlang langsung menyebar. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kejam saat telapak tangannya meluncur. Tubuhnya sedikit miring dan tangannya, yang memegang penguasa Xuan berat, tiba-tiba ditarik keluar. Itu seperti tebasan pisau saat dia dengan keras mengayunkan penggaris besar di tangannya dari bawah ke atas. Segera setelah itu, cahaya penggaris berukuran 100.000 kaki sekali lagi menghantam penghalang seperti gelombang yang mengejutkan. Tsunami menelan menyala. Saat serangan itu mendarat, Xiaoyan tidak menunggu cahaya pelangi setinggi 100.000 kaki itu benar-benar mengenai penghalang. Sebaliknya, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan penguasa Xuan berat dengan keras menebas udara. Tubuh penguasa hitam gelap itu dengan cepat diwarnai dengan warna merah cerah. Saat Xiaoyan berbalik, penguasa besar di tangannya menebas sekali lagi. Cahaya penguasa yang mengejutkan terus-menerus terbang melintasi ruang kosong. Tsunami menelan menyala. Tsunami menelan menyala.
Tsunami menelan menyala. Banyak pancaran sinar penguasa yang terus-menerus melintasi ruang kosong seperti meteor yang mengejar bulan. Segera, mereka dengan keras menabrak ruang kosong di depan Penatua Luo. Saat cahaya penguasa menyentuh penghalang, mereka tersebar dengan suara keras. Mereka berubah menjadi api yang mengamuk yang tersebar ke segala arah dan secara bertahap menghilang di ruang kosong. Pada saat ini, Penatua Luo yang berada di belakang penghalang memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat pemandangan yang sepertinya berulang tanpa henti. Dalam hatinya, dia tak henti-hentinya memuji Xiaoyan. Tanpa disadari, penghalang tak kasat mata di depan Elder Luo mulai sedikit bergetar. Dari keadaan awalnya tidak bergerak hingga gemetar terus-menerus, ia tak henti-hentinya menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Xiaoyan. Terlebih lagi, bahkan setelah menggunakan Flaming Swallowing Tsunami berkali-kali, Xiaoyan saat ini masih tampak dipenuhi dengan doki yang berlimpah. Hanya dari sini, orang bisa mengatakan bahwa fondasi Xiaoyan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar setengah belah diri biasa. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Tetua Luo adalah kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak kaisar belah diri setengah bintang 3 tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar setengah belah diri bintang 4. Menurut apa yang dia ketahui, Xiaoyan baru saja menerobos menjadi kaisar setengah belah diri bintang 3 beberapa bulan yang lalu. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Untuk menerobos dari kaisar belah diri setengah bintang 2 ke puncak kaisar belah diri setengah bintang 3 tahap akhir dalam waktu setengah tahun. Pencapaian seperti itu sudah cukup untuk membuat ahli lain di tingkat yang sama merasa malu. Yang paling penting, mayoritas ahli yang telah mencapai tingkat kaisar setengah belah diri semuanya adalah pria dan wanita tua. Adapun Xiaoyan saat ini, meski dia sudah setengah baya, di dunia kultivasi, dia masih bisa dianggap sebagai pemuda. Menilai dari kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanyalah salah satu generasi termuda di seluruh dunia kultivasi. Di usia yang begitu muda, kekuatannya sangat menakutkan. Bakatnya luar biasa, temperamennya tenang dan dewasa, dan dia memiliki semua jenis keterampilan do tingkat tinggi. Ketika dia memikirkan latar belakang Xiaoyan, hati Penatua Luo saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Perlahan mengangkat pandangannya, tatapan Penatua Luo menembus ruang di depannya dan menatap Xiaoyan. Matanya dipenuhi keheranan. Haha, aku tidak pernah menyangka hal ini. Aku benar-benar tidak pernah menyangka hal ini. Benua Doki yang sudah tandus ternyata mampu melahirkan seorang jenius seperti itu. Sepertinya setelah dia besar nanti, benua ini akan memiliki era baru. Haha, tidak ada satupun anak nakal di generasi ini yang lemah. Saya juga berharap anak nakal ini tidak ketinggalan. Kemarahan Buddha, reinkarnasi. Tiba-tiba, seruan keras yang mengguncang bumi menyebar. Xiaoyan menarik kedua tangannya di depan dadanya. Roda api surgawi di tangannya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Gugus cahaya hitam pekat seukuran telapak tangan di tengah roda juga berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiaoyan menjerit keras, kedua tangannya didorong ke depan. Pilar cahaya hitam pekat selebar 1000 kaki langsung merobek ruang kosong dan dengan keras menembak ke arah Penatua Luo. Yang diharapkan liar dan ganas pilar cahaya hitam pekat sepertinya telah menyatu dengan penghalang. Mereka direkatkan seperti lem penghalang dengan cepat melemah. Ekspresi Penatua Luo langsung berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Dari apa yang bisa dia rasakan, kekuatan penghalang itu melemah dengan cepat. Atau lebih tepatnya, di bawah pengaruh pilar cahaya hitam pekat. Genesis Ki pada penghalang dengan cepat hancur. Ini, do skill yang aneh. Itu benar-benar dapat menghancurkan Genesis Ki. Sebelum kata-kata di dalam hatinya memudar, retakan kecil diam-diam muncul di penghalang. Detik berikutnya, ekspresi Tetua Luo tiba-tiba berubah menjadi suram. Bab ke-200. Pada saat ini, 3 sosok manusia sedang duduk di dalam aula besar. Ketiga orang ini secara mengejutkan adalah Xiaoyan, Luo Tua, dan pemimpin suku dari suku spiritual Ginseng saat ini, King Mu. Hehe, Pak Tua Luo, tidak disangka kamu akan secara pribadi menyerang bocah Ban Ni kecil itu. Apakah kamu tidak takut reputasimu akan hancur jika berita ini menyebar? Haha. King Mu duduk di samping Luo. Dia sedang melihat Luo Tua dengan wajah mengejek. Mulutnya juga terbuka dan tertawa tanpa menunjukkan wajah apapun. Xiaoyan duduk di hadapan kedua pria tua ini. Tangannya sedang memainkan cangkir teh yang terbuat dari kayu spiritual ginseng. Wajahnya juga menunjukkan senyuman karena kata-kata King Mu. Luo Tua menatap King Mu dengan wajah marah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak peduli tentang King Mu. Sebaliknya, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Setelah itu,
Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "HMP, jadi bagaimana kalau aku yang dulu menyerang? Apakah aku yang dulu melukai bahkan selai rambutnya pun?" Yang terhormat ini hanya melihat bahwa keterampilan Do-nya cukup mengesankan dan ingin menyelidikinya. "Sedikit, sejak kapan giliranmu untuk berbicara?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia dengan kasar melemparkan cangkir teh ke meja di antara mereka berdua. Tangannya juga terbanting dengan keras menarik tangannya ke tangannya, namun kulit di sudut mata Luo tua tanpa sadar bergetar ketika dia menarik tangannya ke dalam lengan bajunya. Mulutnya juga menghembuskan napas pelan tanpa mengedipkan mata. Tangan di bawah lengan bajunya juga bergetar tanpa sadar tenang seperti yang terlihat di permukaan. Reinkarnasi Buddha marah yang digunakan Xiaoyan sebelumnya sudah mengandung semua kekuatan di dalam tubuhnya. Di bawah semangat tinggi yang dialami Xiaoyan, reinkarnasi Buddha marah yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari biasanya. Namun, ini tidak cukup untuk mengubah ekspresi orang yang sangat kuat seperti Luo. Biasanya, bahkan jika serangan Xiaoyan ini cukup kuat, itu masih jauh dari mampu menghancurkan pertahanan habis-habisan dari elit Dodi. Apa yang benar-benar menghancurkan penghalang dan menggerakkan Luo adalah pancaran energi mengerikan di dalam kemarahan Buddha. Luo tidak akan pernah membayangkan bahwa pilar cahaya itu akan begitu aneh. Sambil terus-menerus menghabiskan genesis ki pada penghalang, ia juga akan menyerap sebagian kecil kekuatannya untuk digunakan sendiri. Hal yang paling menakutkan adalah pilar cahaya itu secara paksa menghancurkan genesis ki di penghalang. Pada akhirnya, agar tidak ketahuan oleh Xiaoyan dan tidak terlalu mempermalukan dirinya sendiri, Penatua Luo dengan tegas mengambil tindakan dan secara pribadi menguji kekuatan pancaran cahaya. Setelah penyelidikan menyeluruh, Penatua Luo bahkan lebih terkejut ketika dia mengetahui bahwa energi di dalam pilar cahaya sebenarnya adalah kumpulan kegelapan. Bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Ketika Penatua Luo mengingat pemandangan di langit, dia merasa terkejut. Ketika dia sadar kembali dan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiaoyan dan King Mu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia memandang Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, "Yan Xiao, pertemuan besar alkemismu belum berakhir, kan?" Setelah mendengar penyebutan pertemuan besar alkemis, ekspresi Xiaoyan berhenti sejenak, alisnya sedikit terangkat, dan dia tertawa getir. "Pertemuan besar alchemist, itu, aku memang belum secara resmi mengikuti kompetisi karena alasan tertentu. Namun, itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Aku menghabiskan cukup banyak waktu di domain ginseng." King Mu mengangguk sedikit di samping Luo yang lebih tua. Pertemuan besar alchemist adalah kompetisi yang ditunjuk oleh Pil Tower. Itu diselenggarakan bersama oleh berbagai cabang di bawah Pil Tower. Sangat mustahil untuk ditunda secara paksa karena satu orang. Xiaoyan telah menghabiskan cukup banyak waktu di domain ginseng sejak dia masuk. Secara logika, pertemuan besar alkemis seharusnya sudah berakhir sekarang. Sudah agak terlambat bagi Tetua Luo untuk menyebutkannya. Ketika Tetua Luo mendengar kata-kata Xiaoyan, dia terkekeh pelan. Tatapannya beralih ke King Mu sambil menyesap teh harum itu lagi dan tersenyum. "Tidak buruk, teh ini lumayan. Pak Tua King Mu, tinggalkan beberapa untukku nanti." Haha, segera setelah itu, Tetua Luo perlahan menoleh ke depan ekspresi tidak senang King Mu. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Xiaoyan saat dia membuka mulutnya dan tersenyum. Memang benar, pertemuan besar alchemist memang sangat ketat. Tidak bisa ditunda. Ini juga merupakan aturan dari Pil Tower. Lagi pula, sebagai orang nomor satu faksi di benua, otoritas mereka harus mutlak. King Mu, yang awalnya mengira akan ada pertunjukan untuk ditonton, mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dia dengan kejam menatap Luo sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Penatua Luo. Memang benar, sebagai faksi nomor satu di benua ini, tidak banyak yang berani melanggar peraturan Menara Pil. Namun, pada saat berikutnya, Tetua Luo terkekeh pelan. Dia dengan lembut melirik King Mu di sampingnya saat sudut mulutnya menunjukkan senyuman jahat. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Namun, selalu ada pengecualian. Untuk semuanya. Aturan Pil Tower tidak bisa dilanggar. Namun, bagaimanapun juga, yang kuat dihormati di benua ini. Oleh karena itu, lelaki tua ini mengobrol kecil dengan mereka. Benar saja. Mereka setuju dengan sangat gembira. Xiaoyan di seberang bertukar pandang dengan King Mu ketika kata-kata Luo tua terdengar. Xiaoyan masih baik-baik saja. Tidak apa-apa jika dia hanya tertawa pelan. King Mu, sebaliknya, menahan diri sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Mengingat temperamen mereka berdua,
Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui metode apa yang digunakan Tetua Luo? Meski mereka bilang kalau mereka ngobrol kecil-kecilan, kemungkinan besar itu hanya percakapan sepihak. Pihak lain hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Namun, meskipun Xiaoyan memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dia mengungkapkan senyum terima kasih di wajahnya. Tidak peduli apapun, tindakan Penatua Luo hanya untuk membantunya. Ini cukup membuat Xiaoyan merasa bersyukur. Di bawah tatapan curiga Luo Eo dan King Mu, Xiaoyan perlahan berdiri. Sosoknya berdiri tegak saat dia menghadapi kedua tetua itu. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam di depan mata kedua tetua yang dipenuhi kekaguman. Junior ini berterima kasih pada kedua tetua. Penatua Luo dan King Mu saling tersenyum dan sedikit mengangguk. Setelah itu, mereka berdua memandang ke arah Xiaoyan. Penatua Luo melambaikan lengan bajunya dan kekuatan tak terlihat mengangkat tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan tertawa. Haha, baiklah, orang tua ini tahu bahwa kamu adalah anak yang baik. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Orang tua ini akan menerima busurmu. Namun, sebagai tanda terima kasih, ini tidak cukup. Jika Anda benar-benar ingin membalas budi saya harap Anda bisa menjadi juara konferensi alkemis ini. Dengan cara ini, lelaki tua ini akan merasa bahwa tidak ada alasan bagi saya untuk membantumu. Bagaimana? Tidak masalah, kan? Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah itu, senyum muncul di wajahnya saat dia mengangguk sedikit sebagai jawaban atas kata-kata Tetua Luo. Jika itu tentang hal lain, Xiaoyan mungkin tidak percaya diri. Namun, alkimia adalah spesialisasi Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak berani menganggukkan kepalanya dalam aspek ini, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Penatua Luo tersenyum lagi saat melihat ini dan terus berbicara sambil tersenyum. Namun, masih ada 3 hari sebelumnya, batas waktu 1 bulan. Kamu bisa tinggal di sini selama 3 hari ini. Setelah 3 hari, lelaki tua ini akan menunggu di sini saat kamu berhasil menjadi juara. Bersambung ke bab selanjutnya.